Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Dalam mengawali segala kegiatan kita hari ini, hendaknya kita mendasarinya di dalam firman Tuhan. Karena itu dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 17. Sebelum kita membaca mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami angkat kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan yang beranugerah menyegarkan dan membangunkan kami, dan kami boleh datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 17. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi, bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga, tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 hingga ayat yang ke-17, diberikan satu kalimat pendek, tangan yang tak terlihat. Tangan yang tak terlihat.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang teolog yang bernama R.C. Sproul menulis sebuah buku yang berjudul The Invisible Hand atau Tangan yang Tak Terlihat. Fokus buku ini adalah tentang pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan mengendalikan semua hal, baik atau buruk keadaannya. Sebab itu ia mengajak untuk percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Namun bagaimanakah melihat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita hari ini 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 hingga ayat yang ke-17. Berkisah tentang perempuan Sunem dan suaminya yang selalu siap menjamu Elisa. Mereka juga membangun sebuah kamar lengkap dengan perabotnya yang akan ditempati oleh Elisa saat mampir ke Sunem. Semua yang dilakukan perempuan itu kepada Elisa merupakan ungkapan kasihnya kepada Allah, seperti dalam ayatnya yang ke-9. Perempuan Sunem melakukannya dengan tulus. Ia tidak mengharapkan imbalan dari Elisa sebagai abdi Allah. Namun Elisa mengetahui kerinduannya untuk mempunyai seorang anak. Setahun kemudian perempuan itu mendapatkan seorang anak laki-laki. Dari kisah ini kita dapat melihat pemeliharaan Tuhan bagi umatnya, penyertaan Tuhan bagi umatnya, ketika umatnya selalu menyambut kehadiran Allah dalam rumahnya. Memang tidak terlihat tangan Tuhan yang secara langsung terulur untuk menolong Elisa, atau yang memerhatikan kerinduan perempuan Sunem akan kehadiran anak dalam keluarganya. Tetapi di balik semuanya itu, nyata tangan Tuhan yang tidak kelihatan bekerja melalui Elisa dan perempuan Sunem yang terbuka datang kepada Tuhan. Mereka masing-masing bertindak untuk saling menyatakan kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, percayalah, ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi selalu nyata untuk memelihara umatnya. Yakinlah, di tengah-tengah pergumulan hidup umat Tuhan, seperti yang dialami karena pandemi COVID-19, ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan yang senantiasa memelihara umatnya, menolong umatnya, memberkati umatnya. Karena itu jangan ragu, Tuhan menyertai kita. Apakah Anda juga mau menjadi tangan Tuhan yang tidak kelihatan untuk menyatakan kebaikan Tuhan kepada sesama kita?
Semoga kita terus-menerus menyatakan tangan Tuhan yang tidak kelihatan untuk saling menolong, mengasihi, mengampuni di dalam hidup karunia Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau mengetahui ketika kami duduk, ketika kami berdiri. Engkau melihat maksud hati kami yang dalam. Terima kasih firman-Mu pagi ini, yang menguatkan, yang memelihara, yang mengajak kami untuk selalu dekat kepada Tuhan. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami semakin kuat sehat dalam memaknai kehadiran Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Berkati seluruh warga jemaat, warga masyarakat. Tolong mereka semua dalam keadaan mereka masing-masing. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang berduka Tuhan hibur. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong mereka. Yang sedang menuntut ilmu mulai dari PAUD sampai ke perguruan tinggi, berkati mereka semua. Dalam pekerjaan kami masing-masing sebagai petani, wiraswasta, pegawai negeri sipil, tolonglah kami. Apapun yang kami pelihara, kami tanam, Tuhan berkati. Berkati bangsa negara karunia-Mu ini agar mereka tetap aman, damai, dan tentram. Kasihani pemerintah kami, tolong mereka semua. Berkati kami untuk saling melayani bagi saudara-saudara kami yang miskin, janda, duda, tolong mereka semua. Bagi yang lansia tetap beri pengharapan untuk tetap kuat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kasihani kami semua. Tolong kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Bapa, saudara-saudara, sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan, dan tetap mengandalkan Tuhan dalam seluruh aktivitas kita. Tuhan memberkati.